Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kali ini kita menelusuri pemakaman seorang empu pembuat pusaka di Dusun Polerejo, Desa Bendungrejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Di sini ada dua pemakaman, salah satunya yaitu pemakaman empu yang pada masa itu, pada masa kerajaan Mataram Islam hingga masa peralihan ke masa terpecahnya wilayah kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Di sini kita mencoba untuk mengungkap sejarah perjalanan dari beliau dan pemakaman beliau yang ada di sekitar sini. Sebabnya apa? Di sini pemakaman ini sangat jauh dari pemukiman. Sebabnya dulu pemakaman ini berdekatan dengan sungai besar yang jalur dari Pegunungan Wilis, yaitu Raden Temenggung Tunggul Wulung, dan salah satu yaitu namanya itu Empu Kriowongso. Nah, beliau seorang pembuat pusaka pada Mataram Islam hingga terpecahnya Mataram Islam menjadi dua antara kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Ikuti aja perjalanan kami di Desa Kedung Jeru, Dusun Polerejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Ikuti perjalanan kami. Dalam perjalanan ini kami langsung menuju ke lokasi pemakaman. Nah, di sini ada pintu gerbang cukup tinggi dan ada tulisan Jawa warna keemasan. Nah, seperti itu. Kita langsung menuju ke dalam. Kayak apa makam yang ada di dalam, yaitu salah satunya makamnya Empu Kriowongso. Kita sudah masuk ya. Ini pemakaman beliau yang ada di dalam komplek ini. Hanya satu pemakaman, ada makam kecil-kecil tapi itu kita belum tahu makamnya siapa. Di dalam komplek pemakaman Empu Kriowongso ini juga ternyata banyak sekali batu bata merah ukuran besar-besar yang biasanya digunakan bangunan-bangunan kuno era klasik atau era Demak pada masa itu, biasanya digunakan pada Hindu, para masa Hindu dan Buddha, dan ini cukup besar seperti ini. Lihat satu persatu. Nah, ini juga ukuran besar. Nah, ini juga sangat besar juga seperti ini ukurannya, sangat tebal, hampir seperti ini yang satu ini malah ukuran cukup besar ya, seperti ini, seperti ukuran pada masa era Empu Sendok yang ada di Candi Lor, tapi juga ada campuran dari ukuran kecil-kecil juga seperti ini. Seperti ini. Kita aja langsung ke pemakaman. Nah, ini ada pemakaman ini sudah dapat pemugaran dan dibangun, tapi tidak terlalu dibangun terlalu modern, tapi hanya dikasih batu bata kanan kiri dan dipagar basi. Nah, ini yang masih utuh, jadi belum ada perubahan sama sekali. Di atas pemakaman ini, pas di sebelah nisan pemakaman Mbah Yang Empu Kriowongso ini, ada tanaman dari yang namanya pohon kemuning yang cukup, kalau biasanya kalau bunganya itu sudah bermekaran, biasanya wanginya jarak berapa ratus meter itu udah bau. Dilihat dari beberapa benda yang di sini, ada keren-keren ini, ada 3, ada yang lain banyak sekali yang digunakan orang-orang ritual atau berdoa di sini. Biasanya menggunakan budaya Jawa atau membakar kemenyan atau mungkin menggunakan Joshua ya, juga seperti itu. Nah, berarti menerangkan bahwa di sini banyak sekali para pengunjung yang
kirim doa di sini dari beberapa daerah maupun luar kota di Kabupaten Nganjuk. Pemakaman Empu Grewongso ini sangat sederhana, tidak dibangun terlalu mewah, dan masyarakat pun juga menghargai pemakaman beliau agar sesuai keasliannya, biar bisa ketika mencari sejarah maupun penelusurannya paling enak dan gampang ketika penelusuran sejarah yang Empu Grewongso. Jadi pemakaman yang Empu Grewongso ini dulu memang beliau keluar dari kerajaan gara-gara terpecahnya kerajaan Mataram Islam. Akhirnya beliau keluar dari kerajaan, akhirnya dia menuju ke wilayah timur, khususnya di wilayah Brangwetan, khususnya di daerah wilayah Kabupaten Nganjuk pada masa itu. Dan sekarang ini beliau dimakamkan di wilayah Kecamatan Brebek, dan di desanya desa Bendung Rejo, dusunnya Bolerejo. Ini banyak sekali masyarakat yang datang ke sini untuk kirim doa ke makam beliau. Dan di sini juga ada pemakaman yang lain di luar sana. Kita coba nanti kita telusuri pemakaman yang lain. Siapa tahu nanti kita menemukan titik-titik keterangan bahwa di sini ada perjuangan pada masa itu untuk mempertahankan pada masa itu ada penjajahan Belanda yang harus diusir dari tanah Mataram pada masa itu. Ikuti perjalanan langsung di luar dari komplek pemakaman yang Empu Grewongso ini. Kita coba ke dalam Bait Semak Belukar ini. Informasi ada salah satu pemakaman seorang tokoh juga yang namanya Ki Ageng Tunggul Wulung atau Raden Temenggung Tunggul Wulung, dan informasi juga tidak dibangun, masih apa adanya ya, seperti ini. Ini jalannya setapak, belum dibangun sama sekali, hanya tanah liat. Coba kita lurus di lewati jalan ini. Nah, ternyata di depan sudah ada gundukan tanah dan banyak batu bata ukuran besar-besar. Nah, seperti ini. Nah, ternyata batu batanya ukuran besar-besar, cuma sudah pecah-pecah. Ini posisi pemakamannya, cuman sayang tidak terawat. Coba kita telusuri sebenarnya kayak apa sih bangunan ini. Dilihat dari beberapa bangunan batu bata ini sudah ada banyak tumpuan dan posisinya seperti ini, kayak membentuk umpak. Nah, seperti ini ada umpak seperti ini, dan jarak 2 meter juga ada sama seperti umpak seperti ini. Nah, seperti ini umpak seperti ini. Seperti ini juga sama, dan sebelah sini juga sama seperti ini. Nah, ini ada 3. Coba kita di sebelah sana. Nah, ternyata di sini juga ada sama, lurus. Apakah di sini dulu itu sebagai umpak bangunan yang di tengahnya ada pemakaman? Nah, seperti ini sama. Nah, sama juga seperti ini, dan kita coba lagi menuju ke sini juga masih ada seperti ini. Nah, ini sama, membentuk persegi 4-nya masing-masing sesuai tempatnya. Ini juga tinggal satu juga sama, ada persegi juga. Nah, ini juga sama, seperti ini. Informasi dari masyarakat, pemakaman ini namanya Eyang Raden Temenggung atau Ki Ageng Tunggul Wulung. Beliau seorang tokoh pada era Mataram Islam, juga seorang pejuang
yang pernah melawan Belanda, yang akhirnya harus keluar dari kerajaan, yang akibat kerajaan itu penyebabnya itu terpecahnya menjadi dua kerajaan antara Yogyakarta dan Surakarta. Nah, akhirnya beliau keluar dari keraton dan jalan ke arah timur atau Berangwetan menuju ke wilayah Nganjuk atau wilayah Mrebek pada masa itu. Nah, seperti ini pemakamannya sekarang ini, tidak terawat, batu batanya cukup besar-besar seperti ini. Dan ternyata juga ada keren juga, keren seperti ini kelihatannya juga sering digunakan untuk tempat ritual untuk masyarakat. Nah, ini juga masih ada, seperti ada keren-keren lagi. Nah, seperti ini kerennya. Nah, seperti ini. Seperti ini ukurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah ngen sewu resik mbah. Nah, seperti ini ukuran cukup besar. Sayang bangunannya sudah rusak, tidak dirawat. Jelas ini bangunan makam ini cukup besar dulu dan ada cungkupnya pada masa itu. Sekarang sudah nggak ada, tidak dirawat oleh masyarakat. Di belakang saya ini ada komplek pemakaman hanya satu makam. Beliau seorang pejuang Mataram Islam pada masa itu yang pernah melawan Belanda, yang akhirnya keluar dari keraton, yang pada masa itu terjadi perpecahan antara kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Akhirnya beliau keluar ke wilayah Berangwetan dan menuju wilayah daerah Nganjuk atau daerah Kabupaten Nganjuk pada masa itu. Dan beliau sekarang pemakaman ini di sekitar tengah-tengah hutan bambu ya. Jadi semuanya kanan kiri ditutupi dengan pohon-pohon bambu seperti itu. Dan ini di tengah-tengah posisinya. Nah, maka dari itu kita juga miris juga kalau makam ini nggak terawat. Cuman ini kan semoga ada masyarakat yang ingin membangun atau memperbaiki lagi, biar sejarah yang ada di sini itu tidak hilang ya, tidak hilang, atau mungkin orang Jawa menyebutkan itu kepaten obor. Nah, semoga beliau seorang pejuang yang pernah melawan Belanda, mengusir Belanda di tanah Jawa, yang akhirnya beliau harus keluar dari kerajaan gara-gara kerajaan Mataram Islam harus terpecah menjadi dua antara kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Di kanan kiri pemakaman ini dari dua pemakaman tadi itu ada hingga sampai sana itu semuanya itu bambu, seperti hutan bambu. Kita coba mencari jejak yang lain, siapa tahu nanti kita menemukan. Nah, ini kita temukan. Ini kita temukan batu-batu ukuran besar-besar seperti ini. Nah, seperti ini. Cukup besar. Cukup besar sekali. Berdasarkan keterangan dari masyarakat, dari tokoh tempat itu, batu ini cukup lebar dan cukup bagus dan halus. Informasinya dulu itu jadikan tempat untuk besalen atau mungkin tempat membersihkan pusaka-pusaka beliau pada saat pembuatan pusaka. Nah, ini cukup lebar dan halus. Ini biasanya sering dikasih bunga juga seperti ini. Nah, ada bunga seperti ini. Ini kepercayaan masyarakat juga. Biasanya ini pengunjung-pengunjung jarak jauh ya, yang kepercayaan seperti itu. Seperti ini. Di sini biasanya setahun sekali itu ada kegiatan ritual, juga penyucian pusaka atau bulan-bulan suro. Ini alat ini biasanya juga difungsikan untuk dikasih air dan bunga. Ini untuk mencuci pusaka-pusaka masyarakat sini dan pengunjung yang biasanya mau menyucikan pada masa bulan-bulan suro seperti ini. Nah, ini juga ada ini, nah seperti ini sama.